الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. باب ما يقول إذا كان يرجع في منامه. Bab tentang apa yang hendaknya dibaca ketika seseorang merasa ketakutan, merasa takut dalam tidurnya, ya. Artinya bisa gelisah, tidak bisa tidur, atau juga bisa jadi dia bangun tidur dalam keadaan mimpi buruk, ya, bangun tidur mimpi gak baik. Karena memang dalam hal ini adab seseorang ketika dia ini bermimpi tidak baik, itu pertama jangan diceritakan. Jangan menceritakan mimpi buruk ke siapapun. Khawatir jadi. Mimpi buruk gak usah diceritakan. Bangun, maka dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru meludah sebelah kiri, tapi enggak keluar ludahnya. Tuh gitu aja. Kata Nabi, insya Allah enggak bahaya. Apa yang dia lihat di dalam tidur itu tidak akan membahayakannya. Walaupun memang ada ya mimpi-mimpi yang zahirnya enggak baik, tapi aslinya baik. Contoh orang yang mimpi wafat, ya mimpi diangkat di keranda, itu tandanya umur panjang. Ya, bahkan disebutkan Sayyidina Abu Hanifah itu waktu beliau masa-masa belajar pernah mimpi menggali kubur Nabi dan merangkai tulang belulangnya. Oh, ini mimpi berat. Itu perbuatan dosa. Tapi subhanallah ketika diceritakan itu ke seorang ulama, karena gelisah terus dia, kayak apa ini? Kok bisa lu berbuat dosa yang besar kayak gini? Gali kubur Nabi. Nah, ketika itu kata ulama tersebut, oh sudah, itu tanda dia akan menggali ilmu Nabi dan menyebarkannya. Dia akan menggali ilmu Nabi yang terpendam dan menyebarkannya. Sehingga beliaulah yang pertama kali membukukan ilmu fikih itu beliau. Sebelumnya Abu Hanifah itu fikih ini tidak menjadi suatu mata pelajaran, bukan. Ya di hadis ada, di tafsir ada, cuman sekedar. Tidak ada pembahasan lebih detail. Nah, beliaulah yang pertama kali nyusun mulai kitab bersuci, bab wudu, kemudian bab sholat, itu beliau yang pertama kali nyusun. Sampai diikuti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sampai sekarang. Ya kan itulah pertama kali yang membukukan, menuliskan ilmu fikih itu Imam Abu Hanifah. Sehingga dalam hal ini dikatakan rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Muslim wa ghaiриha.
Telah kita riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibn Sini dan selainnya dari Amr bin Shu'aib, seorang tabi'in, an abihi an jaddi, dari ayah beliau dan dari kakeknya. Kakeknya seorang sahabat. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah kana yu'allimuhum minal fasad kalimatin. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa in yahdurun. Nabi mengajari mereka, mengajari para sahabat minal fasad, dikarenakan ketakutan atau kegelisahan, kalimat beberapa bacaan. Ya, beberapa bacaan itu apa? A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min ghadabi, dari kemurkaannya Allah. Wa syarri ibadi, dan keburukan hamba-hambanya. Jadi berlindung kepada Allah dari Allah, ya. Berlindung dengan ampunan Allah dari murkanya. Berlindung dengan rahmatnya dari siksanya. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu mengajarkan kita hakikat bahwasanya musibah atau masalah itu dari Allah dan solusinya hanya pada Allah, bukan dari yang lain. Sehingga ya Allah, aku berlindung dari murka Engkau dengan ampunanmu. Murkanya dari Allah, ampunan juga dari Allah. Ini hakikat, ya. Sehingga dalam hal ini Nabi membaca a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini bisa Al-Qur'an, ya. Dari sinilah berlindung dengan nama Allah atau dengan firman-firman Allah itu boleh, ya. Min ghadabihi, dari kemurkaan Allah. Pertama, segala hal yang menyebabkan kesialan itu karena Allah murka. Kenapa Allah murka? Karena maksiat. Karena itulah ulama mengatakan al-ma'asi faqrun hadir. Kemaksiatan itu adalah kefakiran yang nyata. Karena itulah seseorang ketika dia mendapati dirinya banyak masalah, tapi nggak tahu apa penyebabnya kok masalah bertubi-tubi, maka sering-sering istighfar. Sering-sering istighfar. Dan di antara bentuk istighfar itu apa? Sabarlah duduk di tempat Anda sholat. Habis sholat, Anda jangan beranjak. Jangan pindah tempat, duduk aja di situ. Untuk apa? Untuk mencari istighfarnya malaikat. Kalau kita istighfar bisa jadi nggak diterima. Tapi kalau istighfar malaikat, insya Allah diterima. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, barang siapa yang dia tetap duduk di tempat sholatnya, artinya nggak beranjak, nggak pindah, tetap, ya. Dan dia tidak berhadas, tidak berbicara dengan urusan duniawi, maka malaikat akan mendoakan dia sampai dia melakukan satu dari tiga tersebut. Dia pindah, atau berhadas, atau bicara urusan duniawi, berhenti sudah. Apa doanya? Allahumma ufir lahu, Allahumma rahmhu. Ya Allah, ampunilah orang ini, ya Allah, rahmatilah orang ini. Terus malaikat doa sampai Anda melakukan satu dari tiga ini. Karena itulah ulama bilang makruh habis sholat itu pindah soft. Yang sering cari selonjoran, cari sandaran, makruh. Tetap sabar di situ dulu.
jangan beranjak dulu. Karena pindahnya Anda mutus doa malaikat. Ya, pindahnya Anda mutus doa malaikat. Gak bisa sila Ustaz. Sila itu udah harus pindah. Cukup Anda geser ke depan, teman Anda ke belakang atau kebalikannya, sama tetap bisa sila. Ya. Sehingga dalam hal ini dilatih untuk sabar duduk bersama orang yang berzikir. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Duduklah, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka. Bahkan disebutkan orang-orang yang dia kumpul berzikir itu dapat ampunan Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, kata Allah, ketika melihat kumpulan orang yang mereka ini berzikir, Allah berfirman, ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikan aku sudah mengampuni mereka semua. Ada malaikat mengatakan, kecuali hamba ya Rabb, ada satu yang dia ini datang ke situ bukan untuk zikir. Dia mau nagih utang ke rumah temannya, tahu temannya hadir majelis itu. Mau nggak mau dia nunggu di situ juga. Dia duduk di situ juga. Kenapa? Karena mau nagih utang. Ini kalau pulang nanggung, ditunggu di situ sudah duduk-duduk sambil zikir juga. Apa kata Allah? Walahu qad ghafartu. Untuk dia yang niat nagih utang pun aku ampuni. Kenapa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah suatu komunitas manusia yang tidak celaka siapapun yang duduk bersama mereka. Yang duduk bersama mereka walaupun bukan niat zikir, duduk aja, itu gak celaka, apalagi yang zikir. Karena itulah disebutkan di antara ciri orang yang aman dari celaka adalah yang sering berdoa. Yang sering berdoa. Disebutkan dalam Al-Quran, asa alla akuna bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku mengharap ya Allah, aku tidak menjadi orang celaka karena aku berdoa kepada Engkau. Alla akuna bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku berharap, aku berdoa kepada Engkau ini tidak menjadikan diriku celaka. Artinya, orang kalau dia senantiasa doa kepada Allah, maka ditulis dari golongan yang su'ada, orang-orang yang bahagia nanti di akhirat. Nah, kemudian wa min habasati syayatin, min ghadabi, pertama dari kemurkaan Allah, wa syarri ibadih, dan keburukan hamba-hambanya. Artinya manusia itu, makhluk itu, manusia dan jin kalau hamba ya. Kalau makhluk itu mencakup hewan, tumbuhan, bumi, itu makhluk. Tapi kalau ibad, hamba itu manusia dan jin. Artinya apa? Yang diciptakan untuk ibadah itu dua ini, manusia dan jin. Karena itulah selain manusia dan jin itu belum pasti neraka atau surga. Hewan jadi debu, tumbuhan selesai. Ya. Malaikat, ada yang mengatakan mereka di surga semua, ada yang mengatakan mereka di tempat tugas masing-masing. Ya. Jin, setan masih neraka, iblis masih neraka. Yang dua ini yang antara neraka dan surga, manusia dan jin. Karena itulah kita ini diciptakan sebagai manusia, itu resiko. Apa resikonya? Harus benar-benar mengejar surga. Kalau tidak, nyemplung neraka. Karena nggak ada pilihan ketiga. Ya, nggak ada pilihan ketiga untuk manusia itu cuma itu. Karena itulah Allah Ta'ala
ketika menyuruh kita ini untuk ibadah, Allah memakai kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian. Bukan santai, gak boleh santai ngejar akhirat. Kita kembali ngejar dunia ngotot, semangat, ngejar akhirat santai. Padahal harusnya ngejar akhirat harus ngotot. Kenapa? Karena cuma dua pilihan, surga surga neraka. Surga neraka. Gak ada lagi. Sayyidina Umar itu beliau itu pernah bermunajat saking takutnya itu, saking berandai-andai. Disebutkan beliau itu pernah ngomong, andai Umar itu diciptakan menjadi seperti kambing yang digemukkan majikannya sampai dia gemuk, disembelih, dimakan dagingnya jadi kotoran, selesai Umar, beres. Tapi masalahnya Umar jadi manusia, ini yang repot. Kita nggak pernah mikir ke situ, Pak. Kita mikir yang penting hidup santai, makmur, meninggal selesai. Udah, meninggal itu awal pembalasan, awal kita melewati fase-fase yang penuh dengan kedahsyatan. Fase alam barzakh, di situ ada siksa kubur atau nikmat kubur. Nanti fase kebangkitan setelah kiamat. Habis itu dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian diberi kitab dengan kanan atau kiri, ditimbang amal, baru kemudian lewat sirat mustaqim. Yang terpeleset masuk neraka, yang tidak masuk surga. Yaitu itu paling lama itu. Kita di dunia sebentar aja. Masalahnya perjalanan yang lama itu tergantung yang sebentar ini. Perjalanan yang lama itu tergantung yang sebentar ini. 60 atau 70 tahun ini. Kalau ini kita benar-benar memaksimalkan waktu, bahagialah. Tapi kalau Anda menyanyiakan waktu yang sedikit ini, nyesel yang tidak ada akhirnya. Nyesel yang tidak ada akhirnya. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi yang mengerti hal-hal yang gaib. Hal yang gaib ini gak bisa diketahui kecuali oleh para Nabi. Menyatakan dalam hadis-hadis, menyatakan semua. Sehingga beruntung orang yang pernah mendengar hal tersebut dan diberi taufik dia untuk sadar. Dan sadarnya waktu pengajian, pulang pengajian, ya, lihat kerja, lihat ini, lupa lagi. Datang minggu depan, dicas lagi, ingat lagi, ya insya Allah, mau sergap sekarang, mau ngaji, mau ini, pulang lihat pekerjaan, hilang lagi itu. Makanya harus dicas terus. Ngecas itu ya minimal seminggu sekali. Anda bisa ngerti bahwasanya Anda ini hidup untuk akhirat itu sudah bagus. Tinggal responnya kayak apa. Ya, gerakan kita untuk menuju ke sana itu kayak apa. Sehingga dikatakan wa min hamazati syayatin, dan aku berlindung dari hamazati syayatin, godaan-godaan syaitan. Ya, syaitan itu ya setiap waktu itu pasti dia cari gagasan baru untuk goda manusia, pasti itu. Sehingga dalam hal ini gak pernah berhenti dia itu menggoda kita. Bahkan buyutnya itu iblis sampai bersumpah di hadapan Allah, wa bi izzatika la uwiyannahum ajma'in, sungguh dengan keagungan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan semua anak Adam ini seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari mereka, dari anak Adam itu al-mukhlasin, yang dijadikan ikhlas. Ya apa beda antara mukhlis sama mukhlas? Mukhlis itu orang yang berusaha ikhlas.
Ya, berusaha dari usaha dia. Kalau mukhlas, Allah yang menjadi dia ikhlas. Di antara ayat yang menjelaskan itu, Allah berfirman ketika beliau menjelaskan tentang nabi-nabi di akhir itu, Allah berfirman, inna akhlasnahum bi khalisah. Sesungguhnya kami menjadikan para nabi itu ikhlas dengan suatu pembuat ikhlas, khalisah. Apa itu? Dikrodar, ingat akhirat. Yang bikin Nabi Isa itu nggak mau punya rumah, tidur dimanapun, ngantuk di situ tidur, dan beliau tidak pernah bawa bekal. Dapat makanan makan, nggak simpen untuk besok datang, jalan terus, tidak pernah tetap di satu tempat. Ini dibilang Al-Masih. Al-Masih ini yang sering mengembara. Gelar Al-Masih itu Nabi Isa dari Al-Masih, Dajjal juga Al-Masih. Wa min fitnatil masihid Dajjal. Dajjal juga Al-Masih, mengembara. Nabi Isa itu saking takutnya ada hisab di hari akhir sampai demikian. Nabi Musa waktu beliau lari dari kejaran Fir'aun setelah membeling tentara Mesir sampai mati, ditempelin sekali meninggal. Karena Nabi Musa punya kekuatan 40 laki-laki. Dikejar sampai berbulan-bulan. Itu ketika nyampe ke Madian, kotanya Nabi Syuaib. Setelah itu saking kurusnya sampai hijaunya rumput yang beliau makan kelihatan dari perutnya. Hijaunya rumput yang beliau makan itu karena nggak ada yang dimakan. Jadi rumputan itu dimakan. Hijau itu sampai kelihatan dari perut beliau, kelihatan saking kurusnya. Nabi Musa alaihissalam. Ya, nah, sehingga dalam hal ini nabi-nabi yang mereka ini tahu di dunia cuma mampir sejenak aja. Habis ini langsung ke akhirat lagi. Padahal Nabi Musa itu umurnya ratusan. Nabi Syuaib itu disebutkan 3000 tahun. Tapi lihat mereka tetap istiqomah ingat akhirat, sehingga ikhlas amalnya membuat mereka itu ikhlas setiap beramal lillah ta'ala karena tadi ingat akhirat. Nah, sehingga dalam hal ini termasuk godaan syaitan ini banyak ya. Di antaranya adalah seseorang itu disuruh untuk tidak bertahan. Awal suruh maksiat, ayo maksiat, nanti tobatnya di akhir aja. Mumpung hidup, kapan lagi menikmati keindahan duniawi? Kapan lagi nikmati kenikmatan duniawi? Kapan lagi? Nanti kalau dia dapat taufik dari Allah, dia akan nolak itu bisikan. Tidak tahu dari mana saya bisa hidup lama. Tahu dari mana saya bisa hidup lama. Bisa jadi pas saya maksiat meninggal waktu itu. Nah, akhirnya gak jadi nih, gagal. Dibisikin lagi sama setan. Ya sudah, kalau mau beramal taat, amal aja. Cuman nanti aja, jangan sekarang. Ini kalau dapat taufik, kalau saya mengakhirkan amal, maka untuk nanti ada amal baru. Sekarang harus ada amal, nanti amal lain lagi. Sampai kapan mengakhirkan? Harus sekarang. Nanti setan bisik lagi. Ya sudah, sekarang beramal yang banyak sekalian. Puaskan. Harus tambah baca Quran yang banyak ini. Tujuannya satu, agar dia nggak istiqomah. Agar dia cukup satu malam aja tahajud, sebulan nggak tahajud lagi. Suruh dihabiskan tahajudnya. Kalau baca Quran langsung 3 juz sekali duduk, tapi nggak bisa baca lagi, kecapean. Itu setan. Dan orang itu tidak berkembang, ya. Orang itu tidak bisa berkembang rohnya,
tidak naik derajatnya dengan beramal banyak tapi jarang. Tapi dia bisa naik derajatnya, bisa berkembang rohaninya dengan beramal kontinu, walaupun sedikit. Kasih contoh anak kecil. Anak kecil itu tumbuh kembang karena dia makan setiap hari. Makannya pun 2 kali atau 3 kali. Kecil-kecil aja. Kadang-kadang nggak sampai sepiring, tapi kontinu. Setahun Anda gak lihat dia, loh, tambah besar. Kemarin kecilannya. Dia sendiri nggak sadar kalau dia itu besar. Kenapa? Kontinu makan. Tapi kalau anak tersebut makannya 1 nampan, tapi seminggu sekali, ya kalau nggak rumah sakit kuburan. Kalau nggak sakit meninggal, nggak bisa berkembang dia. Yang ada mati. Nah itu tujuan setan. Itulah Nabi SAW bersabda, khairul amal, nah ahabbul amal ilallah adwamuha wa inqam. Amal yang paling Allah cintai itu yang kontinu, walaupun sedikit. Karena Allah nggak butuh ibadah kita. Malaikat itu sudah banyak ibadah semua, nggak ada yang maksiat. Mau diciptakan ibadah terus. Yang butuh kita, yang butuh amal kita. Tapi tadi jangan banyak-banyak. Ini kontinu. Para ahli thariqah itu kalau mau nyuruh murid-muridnya untuk mengamalkan suatu wirid, itu nggak langsung disuruh banyak. 10 dulu. Berapa kali dulu 10 aja. Saya bisa 100 ya, dan 10 dulu. Sampai 40 hari ya, jangan berkurang, jangan bertambah. 40 hari. Sudah 40 hari lapor lagi, sudah beres dulu. Nah, sekarang 50. 40 hari lagi. Terus seperti itu. Kenapa? Karena tadi orang kalau langsung sholawat 1000, seminggu nggak sholawat lagi. Paling bertahan 2 hari 3 hari. Habis itu nggak pernah. Padahal sholawat itu ibadah yang harus kontinu sama. Semua wirid seperti itu. Bahkan para ulama itu sepakat. Wirid itu tidak bermanfaat besar kepada pembacanya kecuali dengan 2 perkara. Yang pertama, dia khusyuk dan ngerti maknanya. Hadir hati karena dia ngerti maknanya. Yang kedua, istiqomah. Tanpa 2 ini gak ada faedah. Dzikir sambil megang HP, lihat Facebook. Yang sini dzikir, yang sini Facebook. Gak bisa masuk, Pak. Walaupun ada istiqomah puluhan tahun, kalau gitu terus depan TV sambil lihat berita. Ya, pahala, kalau bukan pahala, tapi faedah untuk rohani harus waktu 1,5 jam lah, guys. Nggak diganggu. Bahkan anak pun nggak boleh ganggu. Apa itu? Cukup kita dengan Allah. Itu harus ada. Dan biasanya lebih enak itu tengah malam karena sepi, nggak ada yang ganggu. Tengah malam. Nah itu kalau istiqomah dan Anda khudur, hadir hati bersama Allah. Biasanya harus paham. Maka itu akan cepat di dalam taksir pengaruh wirid itu pengaruhnya besar untuk bacanya. Wa ayyahdurun, dan yang keempat, aku berlindung dengan kalimat Allah, jangan sampai mereka hadir di waktuku. Ayyahdurun artinya hadir waktu aku ibadah. Waktu aku sholat hadir. Itulah dzikir ini sering dibaca sebelum takbir. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Karena setan itu ya diantara tugasnya adalah mengganggu orang di waktu ibadahnya. Waktu ibadahnya diganggu. Kenapa? Biar dia nggak berpahala. Silahkan ibadah, tapi pahala nggak ada. Faedah ibadah itu nggak dapat engkau. Kenapa? Lalai. Ibadah engkau itu lalai. Itu diantara godaan setan. Ya, baca Quran tapi nggak sampai hadir. Baca Quran tapi tidak khusyuk, dzikir tidak khusyuk. Nah itu karena setan itu hadir.
sehingga hendaknya sering membaca kalimat tersebut. Wa kana Abdullah bin Amr yu'allimuhunna min aqlamin bani. Dan Abdullah bin Amr mengajarkan kalimat-kalimat ini kepada yang sudah ngerti dari anak-anaknya. Wa man lam yaqil, nah yang enggak ngerti, masih umur 5 tahun ke bawah, kata bahun beliau tulis di kertas, di kain, allaqahu alaih, digantungkan, bisa dijahit, ditaruh di kalungkan atau taruh sini. Dan ini asal muasal jimat. Ini hadis asal muasal jimat. Jadi yang bilang jimat itu enggak ada, dan sahabat sudah pakai kalimat ini. Yang paham umur berapa tahun suruh hafal ya, dibaca ya. Yang belum hafal dikalungkan. Kita waktu kecil-kecil sering dikalungkan kain, kita nggak tahu isinya apa, itu bacaan. Biar nggak sawan, kalau nggak kena jin, nggak kena ini gangguan. Ini amalia sahabat. Cuma sekarang orang terpengaruh dengan orang-orang yang ragu, akhirnya dia jarang pakai. Ya, ini amalia sahabat. Abdullah bin Amr seorang sahabat. Dan itu jelas di masa sahabat banyak. Dan Nabi menyaksikan itu. Artinya Nabi gak ingkar. Dari mana sahabat melakukan keluhukan dari Nabi? Ya. Nah, ini Masya Allah dalil kuat bahwasanya jimat itu disunahkan untuk anak kecil. Bagi yang istilahnya belum bisa baca. Kalau kasih pilihan, mana paling utama? Baca apa jimat? Yang baca. Sama kayak sampean, yang di toko, dipasang ayat 1000 dinar, tapi gak pernah baca. Ya faedahnya dikit. Baca, itu yang faedahnya dibaca 7 kali. Ini cuma ditempel doang. Ya ada faedahnya ada, tapi kurang. Lebih afdol Anda baca karena sudah mendarah daging kalau baca itu. Ya, nah itu. Insya Allah kita lanjutkan daripada hadis yang selanjutnya pada yang akan datang insya Allah. Fadlah bi asyrafil anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Subhanahu wal akwal wal af'al bi jahi mawla bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما ورزقنا كل حلالا دائما وأخنا أنبياء ولما نحظى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.